Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatul Hadi dengan NIM 2201071026. Baiklah, saya akan uh, menjelaskan topik tentang safe deposit box atau dengan SDB dalam mata kuliah akuntansi perbankan. Nah, yang pertama itu kita masuk di dalam penelitian SDB atau safe deposit box. Nah, safe deposit box ini jarang sekali dipakai oleh nasabah karena mungkin banyak tidak tahu apa yang dari SDB atau safe deposit box. Nah, mungkin dulu kita cari tahu apa sih artinya SDB atau safe deposit box. Safe deposit box atau yang kita dalam bahasa Indonesia adalah sarana simpanan aman. Yang maksudnya itu adalah itu merupakan jasa-jasa bank yang diberikan kepada nasabah. Nah, jadi maksud itu ya, deposit box atau pelayanan simpanan aman itu sebagai sarana penyimpanan barang-barang yang berharga. Bisa mungkin berupa box atau paket yang didesain sedemikian rupa, dan setiap box itu juga memiliki kunci yang sangat istimewa dan tahan api juga, serta disimpan dalam ruangan yang sangat ketat, aman dan kuat sehingga sulit dijangkau oleh banyak orang. Nah, jadi setiap deposit box ini kalau kita aplikasi secara walipo agar dapat disentuh adalah sebagai sarana pelayanan jasa yang diberikan kepada nasabah berupa box atau hal lainnya untuk apa? Untuk menyimpan barang-barang yang sangat berharga bagi nasabah dan disimpan dalam ruangan yang aman, ketat, dan sulit dijangkau oleh banyak orang. Hanya dikuasai oleh nasabah dan setiap orang saja. Nah, kita masuk ke tujuan deposit box. Mungkin teman-teman sudah paham mengenai secara umum tentang pengertian dari SDB. Kita lihat pada tujuan SDB. Apa sih tujuan dari deposit box ini? Kenapa bank menetapkan atau mengeluarkan deposit box itu? Nah, jadi tujuannya adalah kan tiap nasabah kan pasti ingin menyimpan barang-barang yang sangat berharga. Karena kalau kita menyimpan barang dari rumah, kemungkinan akan jadinya keamanan atau sebagainya. Jadi para nasabah melakukan penyimpanan surat berharganya atau barang berharganya melalui bank. Nah, yang disebut dengan deposit box. Nah, itu adalah salah satu tujuan bank menetapkan STB, yaitu untuk menyimpan surat berharga atau surat penting. Misalnya seperti sertifikat deposito, sertifikat tanah, saham, obligasi, perjanjian, surat nikah, ijazah dan sebagainya. Yang menurut nasabah itu sangat penting, ini disimpan itu bisa melalui bank. Yang kedua, bisa juga para nasabah menyimpan harta benda itu sangat berharga itu melalui bank. Misalnya mungkin mutiara emas, berlian dan sebagainya. Bisa melalui deposit box. Lalu yang ketiga, tujuan SDB ini bisa terjamin keamanannya, yang bahaya simpan. Jadi pihak bank tidak semena-menanya hanya untuk menyimpan uang, tetapi dia juga melakukan keamanan yang ketat untuk menjaga rahasia atau sesuatu harga nasabah gitu. Nah, jadi pihak bank itu pasti melakukan beberapa prosedur atau penelitian atau hal sebagainya yang menggunakan sebagai prosedur agar keamanan sangat terjamin, aman dan tidak ada kerugian bagi nasabah gitu. Dan nasabah percaya kepada bank. Bahwasanya bank tempat menyimpan barang-barang yang sangat berharga dan terjamin. Lalu memberikan juga rasa aman gitu, bagi penggunanya. Itulah tujuan dari deposit box. Nah, apa sih fungsi dari deposit box ini? Kita masuk yang ketiga. Fungsi itu adalah menjamin kerahasiaan barang-barang yang disimpan. Lalu, karena pihak bank itu tidak perlu tahu apa itu isi deposit box, jadi hanya yang tahu isi deposit box dan nasabah. Dan biasanya para nasabah ingin menyimpan barang-barangnya di bank, tetapi pihak bank tidak boleh tahu apa itu isi deposit boxnya. Maka dari itu yang tertanya hanya nasabah. Jadi pihak bank itu tidak boleh tahu apa itu isi deposit boxnya, agar terjadinya keamanan yang ditetapkan oleh bank. Nah, jika pihak bank melanggar aturan tersebut, maka itu akan menimbulkan kurangnya kepercayaan nasabah terhadap bank. Nah, itu pun selama tidak melanggar aturan yang ditetapkan oleh sebelumnya. Selanjutnya yang kedua, menjamin keamanan dokumen nasabah. Hanya disebabkan peralatan keamanan sendiri. Jadi, deposit box ini dia menggunakan teknologi canggih yang mana itu dibuat dari bahan baja tahan api. Jika misalnya bank mengalami kebakaran atau bagaimana, sosok penting atau betul tidak akan dengan nampaknya gitu, karena dia sebagai baja tahan api. Dan juga terdapat dua buah kunci. Nah, di mana si deposit box ini hanya dapat dibuka dengan kedua kunci tersebut yang masing-masing dipegang oleh bank dan juga nasabah.
dan juga tidak dapat dibuka oleh salah satu pihak manapun, apakah itu nasabah atau tidak. So, deposit box maupun bank, itulah keamanan yang sangat bank terapkan agar nasabah percaya kepada bank, bahwasanya bank itu tempat penyimpanan sangat aman tidak sekali. Nah, mesti kalian pernah ketika kalian mempunyai masalah masing-masing mekanisme prosedurnya jika kalian menyimpan bank kalian menghadapi bank. Nah, prosedur itu pertama, jika kalian nasabah box harus mengajukan permohonan kepada bank. Jika nasabah ingin melakukan penyimpanan bank yang sangat penting, harus mengajukan permohonan dulu. Yang lalu kedua, calon pengontrak harus menandatangani surat perjanjian dan presiden. Jadi pihak nasabah itu, jadi para nasabah itu tidak hanya menyimpan doang, tapi dia harus menandatangani surat perjanjian itu oleh bank agar agar diakui sebagai transaksi gitu. Bahwa saja pihak bank dan pihak nasabah melakukan deposit box melalui surat perjanjian gitu. Lalu yang ketiga, pengontrak harus membayar terlebih dahulu uang kontrak yang tadi. Deposit box ini tidak tidak hanya teman saja kekat, tapi bayarannya juga mahal. Ya kenapa? Karena pihak nasabah kekat dan risiko sangat tinggi, lalu bayarnya juga mahal. Jadi pihak nasabah harus membayar segala pembayarannya. Uh, ini menyimpan barang-barang yang sangat penting gitu. Lalu kontrak itu harus mengamalkan kunci itu baik. Jadi pengontrak atau pihak nasabah harus mengamalkan kunci baik apabila kontraknya habis. Jadi jika kontrak sama tidak habis, nasabah harus mengamalkan kunci itu tersebut ke depan gitu. Kenapa dikembalikannya? Jadi kita nggak usah demikian. Maksudnya mungkin selama perjanjian itu pihak nasabah harus mengamalkan kunci ini. Nah, kita kontrak jadi saya mungkin 3 tahun, 2 tahun. Nah, pihak nasabah atau pengontrak itu harus mengamalkan kunci tersebut dan boleh pihak nasabah mengambil barang lagi. Lalu yang kelima, apabila nasabah atau pengontrak meninggal, maka yang berhak mengambil itu adalah ahli warisnya. Jadi jika pihak bank ketika pengontrak atau nasabah meninggal dunia, nah yang berhak mengambil itu adalah ahli waris yang sah. Selanjutnya pengamanan STB. Nah, pengontrak tersebut harus dilakukan secara selektif. Selektif ini adalah dilakukan secara sangat ketat. Jadi tidak sembarang bank ingin menerima pengaduan nasabah. Jadi pihak bank akan menelusuri tata belakangnya sebelumnya gitu agar pihak bank benar-benar yakin dan nasabah juga yakin atau menyimpan barang nasabah. Jadi pihak bank itu harus isi dulu pihak nasabahnya gitu. Apakah benar atau benar itu kan pihak aman aja di depannya. Lalu yang kedua, perjanjian kontrak seperti harus biasa mengikat. Jadi perjanjian kontrak itu harus jelas, transparan dan mengikat itu. Tidak ada yang sembunyi atau hal sebagainya. Jadi pihak nasabah dan pihak bank harus mengikat. Selanjutnya, penyimpanan dan pengamanan barang yang disimpan itu harus dalam ruangan deposit box. Jadi pihak nasabah itu tidak boleh request dia menyimpan ini itu tidak boleh, harus melalui safe deposit box, ruangan yang telah disediakan oleh bank gitu. Yang keempat, deposit box ini dan ruangannya itu harus didesain sedemikian rupa sehingga kuat dan aman. Nah, jadi pihak bank tidak sekedar hanya menyimpan doang, tetapi ruangan itu didesain sedemikian rupa agar aman dan kuat dari yang tidak diinginkan gitu. Selanjutnya, beserta kunci itu, kunci box harus yang baik dan sudah dipalsukan. Jadi kuncinya itu yang mana yang kunci itu dibuat dari yang tidak bisa ditiru oleh pihak manapun. Nah, jadi kunci itu harus dijaga dengan baik. Jika misalnya kunci itu dan tidak sulit dipalsukan kunci itu. Ada juga untuk sistem oleh bank. Selanjutnya, mastercard itu dipegang oleh karyawan bank, sedang kunci box dipegang, sedangkan kunci box dipegang oleh nasabah. Jadi mastercard itu dipegang oleh karyawan bank, sedangkan kunci box itu dipegang oleh nasabah itu. Jadi ada kunci dipegang oleh karyawan bank dan kunci dipegang oleh nasabah. Nah, ruang seperti box ini hanya dapat dimasuki petugas bank dan para nasabah. Lalu mastercard yang harus disimpan bank itu simpan di kantor yang bersangkutan. Jadi mastercard itu tidak simpan di sembarang tempatnya, simpan tempat yang khusus untuk aman agar tidak tahu pihak lain gitu. Nah, selanjutnya itu termasuk mekanisme biaya yang dikenakan selama sekali jadi tersebut. Pertama ada dua biaya yang biaya sewa. Biaya sewa itu yang biaya sewa yang biasa, yang tergantung ukuran boxnya yang kita inginkan. Jadi box yang ingin kita simpan itu tergantung ukuran yang kita bayar gitu kan. Tergantung ukuran, kalau ukuran biasa itu sudah biaya sewa yang kita pilihkan. Kalau kecil itu juga biaya sewa kita pilihkan juga gitu. Jadi tergantung berapa ukuran box yang kita inginkan gitu untuk menyewanya gitu. Selanjutnya itu ya, jangka waktu sewa itu biasanya setiap bulan. Jadi kalau kita bayar sewa dulu kita bayar bulan gitu. Yang kedua setoran jaminan.
Nah, setelah ini menyiapkan data nanti apabila kunci yang dipegang oleh nasabah itu hilang dan box itu harus dibongkar. Jadi kunci sampai yang oleh nasabah untuk dibongkar. Akan tetapi jika tidak terjadi nasabah, jika tidak terjadi oleh nasabah, maka apabila saja prosedur itu tidak diperpanjang, ketenangannya dapat ambil kembali gitu. Nah, biasanya sebenarnya tidak ada lagi. Misalnya apabila kunci yang dibangun suatu hilang, box harus dibongkar. Kan tetapi jika nasabah itu tidak melakukan atau tidak melakukan pekerjaan, nah boleh diambil kembali itu barang-barang yang diajukan oleh bank. Nah, itulah materi mengenai teknologi box set di post box atau jaring STB. Mungkin materi mengenai STB ini sudah bisa saya sampaikan. Oke, baiklah kita masuk pada materi yang kedua itu letter of credit atau resi kalimat LC. LC itu dalam bahasa Indonesia itu adalah surat kredit per dokumen. Nah, pertama itu pengertian LC. Nah, LC itu adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank devisa atas apa permintaan importir nasabah bank yang bersangkutan dan ditujukan pada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi dari importir tersebut. Nah, jadi isi surat LC tersebut hanya eksportir penerima. Jadi dia diberi hak oleh importir untuk menarik originalnya atas bank pembuka. Itulah cara Walingkop pengertian dari letter of credit. Artinya surat kredit pada dokumen antara importir dan eksportir. Yang kedua kita masuk pada topik pada materi itu jenis LC. Jenis LC ini saya kutip di buku Kasmir ada 5. Yang pertama itu transferable letter of credit. Artinya apa? Nah, suatu surat atau suatu letter of credit yang bisa dipindah tangankan kepada pihak lain, baik secara sebagian maupun secara keseluruhan dari nilai surat itu, namun pemindahan itu hanya dilakukan satu kali saja. Nah, jadi transferable ini dia berperan sebagai memindah tangankan surat itu kepada pihak lain. Yang kedua, jenis-jenis yang kedua itu back to back letter of credit. Artinya itu sebagai jaminan. Artinya jika ada terjadi kesalahan atau jadi kehilangan surat ada jaminannya. Dan disebut dengan back to back letter of credit. Yang ketiga, red cross letter of credit. Artinya itu sebuah kewenangan bagi negosiating bank untuk melakukan pembayaran diminta. Nah, dengan jumlah sebagian atau keseluruhan pada ekspor sebelum penyerahan hukum. Jadi red cross itu adalah surat ini bertujuan hanya memberikan kewenangan seperti apa? Seperti negosiating bank, negosiasi bank dalam melakukan pembayaran ini. Nah, jadi inilah jenis letter of credit yang ketiga. Dia tuh hanya sebagai wewenang aja, wewenang dalam negosiasi bank untuk melakukan pembayaran ini. Yang keempat, revolving letter of credit itu digunakan bisa beberapa kali atau berulang-ulang secara otomatis dan jadwal yang ditentukan oleh bank. Selanjutnya itu jenis yang kelima, standby letter of credit. Nah, ini menjamin bahwa bank pembuka letter of credit itu dapat dilaksanakan dalam pembayaran jika terjadinya one frustasi atau pelanggaran. Nah, standby surat itu dapat direalisasikan apabila transaksi tersebut tidak terpenuhi. Nah, jadi standby letter of credit ini dia tuh hanya sebagai jaminan juga, jaminan bank untuk bank pembuka untuk pembayaran jika terjadi pelanggaran. Ini apa sama hubungan dengan atau berkaitan dengan back to back letter of credit, tapi ini lebih ke pelanggaran dan digunakan pada jenis letter of credit standby itu. Termasuk pada lantai 3 itu dokumen letter of credit. Apa saja sih dokumen-dokumen letter of credit itu? Nah, dokumen letter of credit itu ada beberapa macam yang saya kutip di buku Kasmir. Yang pertama itu bill of lending atau singkatan ROI bill. Nah, jadi dokumen pertama kali ini adalah bukti bahwa barang yang tadi berangkat dari negara asal. Nah, asal juga itu membuktikan bahwa barang itu tadi dikirim. Nah, bill of lending itu juga menggunakan untuk membuktikan kepemilikan barang tersebut. Nah, jadi bill of lending ini sebagai barang bukti dari negara asal, lalu dibuktikan apakah barang ini terkirim atau tidak kan. Nah, bill of lending juga guna untuk membuktikan siapa sih pemilik pada barang tersebut. Selanjutnya itu faktor tagihan. Faktor ini berarti sama dengan harga barang yang dikirim oleh eksportir. Dokumen ini juga dipakai sebagai bukti transaksi yang sah. Yang ketiga, asuransi. Nah, barang yang dikirim ke luar negeri harus diasuransikan. Jika tidak, nanti akan ditanggungjawabkan oleh perusahaan. Karena jika ada terjadi cacat produk atau gimana, nanti ada asuransinya gitu kan. Nah, asuransi ini guna untuk menjamin keselamatan barang yang sampai ke tujuan. Apabila terjadi kerusakan yang saya bilang tadi, atau yang harus dipanjangkan itu mengalami kerugian dan ditanggung oleh pihak asuransi. Yang keempat itulah packing list. Artinya itu dokumen ini biasanya diterbitkan untuk pengiriman barang dalam jumlah besar. Seperti packing list memuat barang apa saja yang termasuk dalam sebuah kontainer ketika akan dikirim. Selanjutnya itu dokumen yang kelima itu lah certificate of inspection. Artinya itu sebelum diberangkat dari luar negeri, barang itu harus melewati beberapa pengujian, beberapa pemeriksaan terlebih dahulu. Agar apa? Agar barang tersebut sah dan legal gitu. Jika kita kirim ke luar negeri, jika lolos, kemudian itu akan menerima dokumen
berupa Certificate of Inspection gitu. Termasuk pada bagian apa tuh mekanisme. Jadi apa saja sih prosedur-prosedur untuk kredit ini gitu kan jika kita ingin sekali menggunakannya gitu. Nah, prosedur dasar dari letter of credit ini ada dari tahap pertukaran, memberikan barang dagang, atau kontrak janji pembayaran. Ada 4 langkah prosedurnya. Pertama itu instruksi atau di dalam saja penerbitan. Jadi instruksi itu dalam menyalahkan proses ketika importer itu mengajukan permintaan dan membuka suratnya pada Islamic Bank serta penerbitan pemberitahuan SB Bank pada eksportir melalui RTC Bank gitu. Yang kedua itulah amandemen atau perubahan. Jadi pada saat letter ini dalam proses pelaksanaan, ada banyak timbul perubahan gitu kan, perubahan kondisi yang mana yang tidak bisa diduga. Nah, maka yang harus dilakukan itu akan disampaikan pada pihak terlibat dalam letter of credit tersebut. Nah, sehingga letter of credit itu dapat dibuka pada umum berkisar pertambahannya jumlah letter of credit. Bisa diperpanjang tanggal pengapalannya dan sebagainya. Selanjutnya itulah utilization atau artinya pemanfaatan, yaitu menjelaskan tentang prosedur pinjaman barang oleh eksportir. Nah, transfer dokumen dari eksportir itu ke importer melalui bank dan transfer penyampaian dari importer. Yang terakhir settlement atau penyerahan pembayaran. Jadi proses penyampaian pada eksportir setelah menunjukkan dokumen itu kredit. Nah, jadi kalau kita masuk prosedur terakhir, prosedur penyampaian dana pada eksportir setelah menunjukkan dokumen kredit pada nasabah. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan mengenai materi of credit. Jika ada kurang kata setelah penyampaian, mohon maaf. Mungkin saya juga belajar dari teman-teman hal kan. Oke, saya akhiri pembahasan materi set deposit box dan materi of credit. Oke, saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.